Shalom semua warga kerajaan. Memberitakan Injil itu adalah declaring the God's mandate. Penginjilan bukan ide orang Kristen, tetapi perintah Tuhan, ya. Dan kita melihat tema kita yaitu dari Kisah Rasul pasal 4 ayat yang ke-32 33 ya. Setelah mereka berdoa bersama, perhatikan ini corporate gathering, corporate fasting and prayer. Tuhan menggoncangkan tempat itu, memenuhi mereka dengan Roh Kudus. Dan mereka memberitakan firman Tuhan dengan boldness. Dan saudaraku, dimulai dengan ayat 32, satu hati, sepikir, sejiwa. Dan bukan cuma itu, mereka saling mengalirkan kasih. Tidak ada yang mengaku miliknya sendiri, semua dibagi. Baru ayat 33, ya. Dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang apa? Tentang kebangkitan Tuhan Yesus. This is the best news. Dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sangat menarik sekali dalam terjemahan dari Amplified. With great ability and power. Ability dan power akan diberikan ketika kita unity. Ketika kita sehati. Dan kemudian mereka terus-menerus bersaksi tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Meskipun dilarang pada saat itu memberitakan nama Yesus. Memberitakan nama yang lain dipersilakan. Cuma ada satu nama yang berbahaya buat kerajaan iblis. Yaitu the name of Lord Jesus. Ya, Yesus sebagai orang baik gak apa-apa. Yesus sebagai nabi gak apa-apa. Jangan Yesus yang bangkit. Dan kemudian apa yang mereka terima? Mereka menerima kasih karunia. Great grace. Saya bacakan God's remarkable loving kindness and favor and goodwill rested richly upon them all. Bukan some, tapi all. Dalam hidup saya sejak 43 tahun yang lalu, ketika saya pertama kali dijamah oleh Tuhan, maka ada seorang anak remaja yang satu kamar dengan saya di rumah sakit itu. Saya beritakan tentang Tuhan Yesus pada dia. Karena sebelumnya dia bertanya kepada saya. Dia seorang yang sangat saleh beribadah. Dan dia tanya, bagi kami Nabi Isa AS itu adalah seorang nabi. Tetapi kenapa orang-orang Nasrani mengatakan beliau itu Tuhan? Siapa dia itu Pak? Kan Bapak orang Kristen katanya. Dia itu nabi atau Tuhan? Waktu itu saya belum bisa jawab. Tetapi ketika saya dijamah oleh Tuhan, tanpa keraguan-keraguan sedikit pun saya sampaikan, Dek, Yesus adalah Tuhan yang telah bangkit dari kematian. Lihat saya disembuhkan secara ajaib oleh Tuhan. Dosaku diampuni. Kemudian saudaraku, tetangga sebelah, kamar sebelah yang pertama kali saya beritakan. Karena declaring di sini bukan berdebat, tapi cuma menyatakan, keriso. Preach, yaitu saudaraku mendeklarasikan saja. Dan sekali lagi ini adalah mandat dari sang raja saudara. 43 tahun sudah saya lakukan sampai hari ini. Setiap orang yang saya temui dengan anugerah Tuhan, setiap kesempatan, baik atau tidak baik waktunya, saya memberitakan firman Tuhan. Declaring the King's mandate. Itu adalah bagi setiap orang percaya. Kisah pasal Rasul 4 kan cuma yaitu rasul-rasul. Tetapi kalau kita baca seluruhnya, semua orang percaya. Ketika memberitakan Yesus yang bangkit disertai mujizat dan tanda heran. Signs and wonders will follow you in Jesus name. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Shalom. Bersukacita pagi ini. Amin. Amin. Saya percaya kalau saat kita memuji Tuhan, saat kita menyembah Tuhan, Dia hadir di tengah-tengah kita. Amen. Tuhan Yesus yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Mari pagi ini kita datang kepada Tuhan dengan segala kerendahan hati kita. Kita akan memuji Dia, menyembah Dia. Yesus Tuhan, kami mau menyembah-Mu. Kami mau meninggikan-Mu Tuhan. Sungguh besar hati
Engkau Tuhan,
nama-Nya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikan-Nya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Ya Tuhan, kami datang untuk menyembah dan memuji Engkau Tuhan. Biarkan hanya nama-Mu yang dikuduskan dalam ibadah kami hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Mari gereja Tuhan kita bangkit di dalam namanya, amin. Kita bersuka cita pagi ini. Mari serukan nama Yesus. Amin. Sama-sama bangkit, bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat sebentar, kalahkan tipu dayanya. Dengan kuasa nama-Nya. Bangkit, bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat sebentar, kalahkan tipu dayanya. Dengan kuasa namanya, nama Yesus, nama Yesus. Menara yang kuat, nama Yesus, kota benteng yang teguh. Siapa? Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Yesus Engkau Tuhan. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis sebentar, kalahkan tipu dayanya. Dengan kuasa nama-Nya, nama Yesus. Menara yang kuat, nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus. Menara yang kuat, nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Oh, nama Yesus, nama Yesus. Menara yang kuat, nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus. Sekali lagi, nama Yesus di atas segalanya. Haleluya. Yesus Tuhan di atas segala-galanya. Oh, beri kemuliaan yang meriah buat Allah kita. Haleluya. Anggur baru akan dicurahkan di tempat ini, amin.
Minyak yang baru akan mengurapi setiap kita pagi ini. Amin. Haleluya. Yes. Amin. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Amin. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat ini. Katakan hari ini, amin. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba, belenggu dosa dipatahkan, belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia, sorak hey ya. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Yeah. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Kami mau Tuhan menerima urapan yang baru. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilih. Katakan hari ini harinya Tuhan. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba, belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Hey, yes. Anggur baru tercurah, menuhi umatnya dengan sukacita. Yeah. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Woo. Amin, haleluya. Haleluya, silakan duduk Bapak Ibu. Kita akan siapkan hati kita untuk menerima urapan yang baru, minyak yang baru daripada Tuhan. Mari kita akan datang dengan penuh kerinduan kita pagi ini. Biar pagi ini kami boleh bertemu muka dengan muka Tuhan. Dengan segala kerinduan kami Tuhan. Tenggelamkan setiap kami pagi ini dalam hadirat-Mu yang kudus Tuhan. Yes. Bapakku rindu menyenangkan-Mu, ajarku lebih
dalam untuk mengenalmu. Mari katakan sama-sama. Bapakku pinta, yes Tuhan, layakkan aku, bawaku untuk menyembahmu di balik tirai yang suci, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam baik-Mu. Ini yang menjadi kerinduan kami Tuhan. Kami bertemu dengan Engkau pagi ini Tuhan. Bapakku rindu menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu. Ajarku lebih dalam untuk mengenal-Mu. Bapakku pinta, layakkan aku, bawaku untuk menyembah-Mu di balik tirai yang suci, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam baik-Mu, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bertemu muka, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam baik-Mu, diam dalam baik-Mu, diam dalam baik-Mu. Oh, kami mau diam di dalam hadirat-Mu Tuhan, menikmati kebaikan-Mu, menikmati kemurahan-Mu. Oh Yesus, Engkau baik, Engkau baik, sangat baik. Kami menyembah-Mu Yesus, tenggelamkan setiap kami di dalam hadirat-Mu. Oh, oh, haleluya,
Kami rindu hadirat-Mu Tuhan. Kami rindu hadirat-Mu Tuhan. Sebab di dalam hadirat-Mu ada kekuatan, ada kemenangan, ada kesembuhan, ada pemulihan. Oh, hirialah lambo, sikigialah, haleluya, haleluya. Bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam. Mari jemaat saja katakan, bertemu muka dengan muka. Amin. Amin. Bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam bait-Mu, diam dalam bait-Mu, diam dalam bait-Mu, diam dalam bait-Mu. Mari kita bangkit berdiri, arahkan tangan kita kepada anak-anak kita. Arahkan tangannya. Kami angkat kehadirat-Mu, anak-anak-Mu ini Tuhan. Jadilah kepada anak-anak kami seperti yang Kau inginkan. Biarlah rencana-Mu terjadi sempurna kepada anak-anak kami. Kau memberi roh hikmat, pewahyuan daripada anak-anak kami. Karena anak-anak kami adalah generasi gereja-Mu yang akan menyatakan kemuliaan-Mu, yang menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Biarlah urapan baru turun atas mereka. Di dalam nama Yesus, roh hikmat, marifat yang melampaui akal pikiran manusia turun atas Engkau. Sungguh masa depan ada di tangan-Mu. Tuhan memberkati engkau dan membimbing langkah-langkahmu. Terima Roh Kudus dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih mulai hari ini dan seterusnya. Kemuliaan Tuhan menjadi barisan depan-Mu. Kebenaran Tuhan menjadi barisan depan-Mu. Kemuliaan Tuhan menyertai engkau. Sehingga engkau menjadi orang-orang yang lain karena Kristus Yesus berkuasa atas hidupmu. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Silakan kembali anak-anak. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus, berkuasalah atas kami. Urapi hamba-Mu, urapi setiap pribadi kami. Mari Roh Kudus berbicara di tengah-tengah kami. Karena huruf mematikan, tetapi Roh Kudus yang menghidupkan. Setiap kata-kata boleh membangun di dalam nama Yesus. Hamba berdoa dan bersyukur. Yang siap menerima firman Tuhan, katakan amin, amin. Shalom, puji Tuhan. Pagi ini masih tema yang baru bulan ini adalah declaring King Mandate. Menyatakan mandat kerajaan Kristus. Menyatakan mandat kerajaan Kristus. Kita buka Alkitab kita dalam Kisah Rasul pasal yang keempat, ayat 33. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang berlimpah-limpah. Dengan kuasa yang besar, rasul-rasul mendeklar bahwa Yesus adalah Tuhan. Rasul-rasul dipenuhi kuasa, otoritas, kuasa kerajaan. Mereka menyembuhkan, mereka melepaskan, bahkan mereka membangkitkan. Ada kuasa, keberanian dari Tuhan. Mereka yang pertama dulunya takut. Waktu Yesus disalib, Yesus mati, mereka takut, saudara. Mereka kumpul setelah Kristus bangkit dari antara orang mati. Mereka kumpul di loteng Yerusalem. Mereka berdoa. Kami tahun 2001 ke Israel, saudara. Kunjungi loteng Yerusalem. Kami berdoa. Waktu kami berdoa, kemuliaan Tuhan turun. Roh Tuhan ada pada kami. Kita menari dan alami suatu perubahan hidup. Mengingat saja peristiwa bagaimana pencurahan kuasa Roh Kudus di loteng Yerusalem membuat perubahan yang sangat besar dalam hidup kami. Dan apa yang terjadi? Waktu kami pergi ke Gunung Sinai, ada satu oma-oma umur 70 tahun lebih. Tapi jiwanya muda. Ikut naik ke Gunung Sinai. Anak-anak naik ke Gunung Sinai. Kemuliaan Tuhan menyertai. Oma ini sampai di puncak Gunung Sinai. Rupanya oksigennya kurang di sana. Oma umur 70 tahun lebih ini kolaps, saudara. Kolaps, pingsan di sana. Mohon maaf, buang air besar. Hatiku bilang, waduh, ini sudah mau pulang kayaknya. Saya coba berdoa, Tuhan, jangan kau panggil di tempat ini, Tuhan. Siapa yang membawa turun, Tuhan? Curam sekali, saudara. Kita memuji dan kuasa Roh Kudus itu turun. Oma ini berteriak, Yesus. Saya tanya, kenapa oma berteriak Yesus? Dia melihat salib Kristus. Dan seketika itu kekuatannya bangkit. Dia pulih kembali sehat. Sehingga turun dengan sehat, dengan sukacita. Bahkan sampai di Indonesia enggak meninggal dia. Dia tetap hidup. Karena Tuhan, kuasa ilahinya. Tadi rasul-rasul membuat itu. Membuat sesuatu yang dari kuasa Roh Kudus. Ropos
yang tidak mungkin jadi mungkin. Banyak hal yang Kristus perbuat di dalam gereja. Gereja harus pahami. Kita butuh urapan Roh Kudus. Kita butuh kuasa Roh Kudus. Karena dengan kuasa Roh Kudus, rasul-rasul membuat banyak mujizat. Bayangan Rasul Petrus menyembuhkan orang sakit. Sapu tangan yang pernah dipakai oleh Rasul Paulus ditempelkan orang sakit, sembuh. Dirasuk setan, setannya keluar. Kemuliaan Tuhan luar biasa. Kita bersyukur waktu kita bicara tentang urapan. Ada 4 campuran di dalam urapan itu. Setelah membahas, ada Ibu Heni dari Jerman ikut datang ibadah. Dia membawa minyak urapan ini. Dan dibagikan untuk kita. Saya ngomong pagi ini kita akan berdoa untuk diurapi. Tadi pagi sekitar jam 6 lewat. Di sana di Jerman itu jam 12 lewat, sudah mau jam 1. Dia berdoa untuk kita semua. Supaya Roh Kudus menjadi realitas. Menjadi nyata di dalam pribadi kita. Bukan kata orang, kata Ayub. Tapi aku melihat sendiri Tuhan. Saudara mau melihat Tuhan. Bukan kata pengkhotbah. Tapi pribadi kita ketemu Tuhan. Itulah. Dan aneh ya, Ibu Heni ini peka. Kemarin kita kan habis doain pelayan-pelayan. Diurapi kepalanya, telinganya. Ya, telinganya diurapi. Karena telinga ini supaya mendengar suara Tuhan. Disaring suara setan, suara-suara yang bukan dari Tuhan. Ditolak. Bu Heni ngomong juga. Aku lihat telinga. Urapi telinganya juga. Kok pas gitu. Dan selama 1 minggu ini. Saya berdoa bergumul saudara. Mau doa puasa. Mau minta kehadiran Tuhan lebih realita. Perut saya sakit. Sakit. Itu kalau sakit itu kayak terputar, itu sakit sekali. Tiap hari makan bubur. Makan terlambat sakit. Malam-malam waktu kami berdoa. Kambuh lagi sakit saudara. Waktu kambuh, pikiran manusia, pikiran saya. Ambil obat, selesai. Betul? Jangan biarkan sakit. Roh Kudus menahan. Jangan kamu tergantung dengan obat. Usir itu. Itu iblis. Sekarang kamu terima kesembuhan. Dalam nama Yesus. Saya sembuh. Sampai sekarang. Ada haleluya. Dan apa yang membuat saya kagum karena kaya Roh Kudus. Waktu kami berdoa, diulangi lagi sama Bu Heni. Pak Ben, pegang itu perutmu. Tuhan lihat, tunjukkan ke saya perutnya. Saya pegang. Terus saya saksi, iya tadi malam ini. Iblis menguasai perut saya. Sehingga mau mendekatkan diri lebih lagi. Diganggu. Usir. Puji Tuhan. Sekarang sehat. Semua kasih karunia Tuhan. Semua hidup Tuhan dinyatakan. Apapun keadaan saudara. Dan masalah saudara. Tuhan akan memulihkan engkau. Tuhan menyembuhkan engkau dari segala penyakit. Nanti ada yang mau bersaksi.
Tapi lain waktu. Dia ngalami Tuhan, saudara. Kuasa Roh Kudus. Makanya gereja harus penuh kuasa Roh Kudus. Kalau penuh kuasa Roh Kudus, ku tidak takut, sebab kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Ada amin. Dikuasai Roh Kudus, orang itu tidak takut. Karena kehadiran Roh Kudus itu real, realita hidup. Bukan bayang-bayang, tapi realita Tuhan itu nyata. Karena itu saya akan sharing. Kalau Tuhan mengizinkan, saya akan berdoa untuk saudara. Satu persatu untuk menerima urapan Roh Kudus. Yang rindu lambaikan tangannya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Biar saudara mengalami kehidupan Kristus. Nah, saya akan sharing sedikit bahwa urapan berbeda dengan kepenuhan Roh Kudus. Walaupun urapan ini adalah kepenuhan Roh Kudus. Oh, maksud saya baptisan Roh Kudus itu kepenuhan Roh Kudus. Urapan juga kepenuhan Roh Kudus. Tapi baptisan Roh hanya satu kali. Urapan Roh Kudus itu harus diisi, diperbaharui dengan urapan baru. Makanya puji-pujian berkata, kita akan nyanyi-nyanyian baru. Nyanyian dalam urapan Roh Kudus yang baru. Saya percaya kedahsyatan Tuhan nyata. Jadi baptis Roh Kudus cukup satu kali. Tapi urapan berkali-kali. Saudara harus setiap saat minta urapan Tuhan diperbaharui dari hari ke hari. Yang setuju katakan amin. Urapan ini saya inginkan bahwa menurut Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata diurapi adalah dipenuhi atau dikuasai sesuatu yang ilahi menguasai orang itu. Jadi orang yang diurapi itu dikuasai oleh Roh Kudus. Dipenuhi, dikuasai oleh Roh Kudus. Itu menurut Kamus Bahasa Indonesia. Jadi sesuatu yang ilahi, diurapi adalah dipenuhi dalam kuasa Roh Kudus. Saudara masih ingat contoh dalam Alkitab ya? Setelah Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, maka Tuhan Yesus dibawa Roh Kudus kepada gurun untuk puasa 40 hari, 40 malam. Tetapi setelah doa puasa,
Kalimatnya berubah. Yesus dari Nazaret dalam kuasa Roh Kudus. Dalam kuasa. Beda dengan dibawa oleh Roh Kudus. Dalam kuasa Roh Kudus itu Roh Kudus mengendalikan penuh hidup Kristus. Dan apa yang Yesus buat? Mujizat yang pertama, air tawar berubah jadi air anggur. Saya percaya kuasa ilahinya. Mungkin hatimu sudah agak tawar. Doaku kok belum didengar. Nasibku kok belum berubah-ubah. Pergumulanku kok gak selesai-selesai. Tuhan ubah hari ini. Yang tidak mungkin jadi mungkin. Kuasa Roh Kudus dinyatakan dalam kita. Dan percayalah, kau akan melihat kemuliaannya. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Setelah Kristus membuat air tawar jadi air anggur, seluruh Nazaret tempat itu heboh. Oh heboh. Orang semua mencari Tuhan. Karena Kristus Yesus. Tadinya sebelum dikuasai Roh Kudus, dia hanya tukang kayu, Ji. Karena Yusuf tukang kayu, anaknya pasti membantu. Jadi Yesus tukang kayu. Tapi setelah dikuasai Roh Kudus, dia berjalan keliling untuk membuat mujizat, menyembuhkan, melepaskan orang-orang yang ditawan oleh iblis, menghancurkan perbuatan-perbuatan setan. Karena kuasa urapan Tuhan. Pernah membaca ayatnya ya? Bahwa Yesus berjalan keliling. Nah, jadi saudaraku, pengurapan berasal, ini kata pengurapan itu asalnya berasal dari kebiasaan para gembala. Gembala di Timur Tengah. Ini kebiasaan para gembala. Bulu domba itu lebat. Di situ banyak kutu. Banyak binatang-binatang tinggal di situ. Nah, domba sangat rawan dengan kutu-kutu ini. Maka gembala setiap mau masuk kandang, gembalanya ambil minyak, diurapi kambing dombanya. Sebab apa? Supaya licin, kena minyak, jadi kutu yang mau masuk ke telinga, dia tidak bisa jalan, terjatuh. Jadi kutu yang, kalau kutu itu masuk di telinganya domba, domba itu mati. Ingat, iblis datang untuk membunuh dan membinasakan. Betul? Tapi Tuhan datang untuk memberi hidup. Urapan ini memberi perlindungan, covering, saudara. Jadi dilindungi, jadi dombanya gak ada yang mati. Karena gembalanya mengurapi satu-satu. Yang menggembala kita yang agung, Yesus Kristus, yang akan mengurapi setiap pribadi kita. Yang setuju katakan amin. Sehingga kuasa kegelapan tidak akan mengenal lagi. Tidak akan kena. Karena ada kuasa. Jadi urapan ini covering, perlindungan, keselamatan. Usahamu dilindungi. Masa depan anakmu, kesehatanmu. Semua dilindungi oleh kuasa Roh Kudus. Dan domba juga suka makan rumput kan. Kan ada rumput malu. Rumput malu itu ada durinya. Jadi kalau domba salah makan, ini mulutnya berluka. Nah, gembalanya urapi dengan minyak. Ternyata urapan Roh Kudus
bukan saja melindungi, tapi menyembuhkan. Disembuhkan, dipulihkan, saudara. Anda percaya Tuhan itu luar biasa. Ada kuasa yang nyata untuk menyembuhkan kita. Apapun sakit saudara, apapun pergumulan saudara, Kristus Yesus adalah jawaban. Kristus akan menghancurkan perbuatan iblis sehingga engkau dibebaskan, engkau dimerdekakan. Nah, kami bincang-bincang lama juga sama Bu Heni. Perjuangan kita bukan melawan darah daging, penguasa roh-roh di udara, iblis. Haruslah kita dipersenjatai dengan kuasa urap. Jadi domba-domba itu menjadi dilindungi. Ya. Telinganya, makanya kita perlu ya. Telinganya nanti saya doain, saya urapi dengan minyak telinga saudara. Supaya apa? Supaya suara iblis yang akan menghancurkan itu ditolak dalam nama Yesus. Ada amin. Suara iblis itu merusak. Saya punya adik rohani. Namanya Lukas. Dia cuma sakit gigi. Akibat sakit gigi dia mau bunuh diri, saudara. Karena telinganya ini enggak disaring dengarnya. Nah ini anak ini langganan terus sama dokter gigi. Enggak tahu dokter giginya kesal, nakut-nakuti dia. Kalau kamu enggak mau sikatan, kalau kamu enggak mau bersih gigimu, hati-hati. Kamu yang masih muda, kata dokter. Gigimu akan habis semua. Kamu tidak punya gigi satupun. Rupanya suara itu nancep di hati pikirannya. Mati misalnya, saya tidak punya gigi. Aduh, dia bergumul ketakutan hanya soal gigi. Ending-endingnya dia mau bunuh diri. Tapi syukur pada Tuhan dia ketemu Tuhan. Kadang-kadang pergumulan, suara-suara yang mengecas, berkata, kamu tidak bisa, kamu gak mungkin punya anak, kamu gak mungkin, itu harus tolak. Bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Mungkin sudah divonis dokter berkata, dokter sudah give up, sudah angkat tangan. Tapi ada dokter, Kristus Yesus yang sanggup memulihkan. Haleluya, percayalah. Mungkin saudara tertindih, persoalan ekonomi, persoalan keluarga. Percayalah, kau terima kuasa Roh Kudus, kau akan dibebaskan oleh Dia. Urapan ini menghancurkan kuk. Benny Hinn berkata, mematahkan belenggu-belenggu dosa, mematahkan belenggu-belenggu penyakit, menyatakan belenggu-belenggu kemiskinan, dipatahkan dalam nama. Di masa krisis seperti ini, justru saya bangun rumah, saudara. Itu perkara yang tidak mungkin. Ada haleluya. Tuhan itu loh, Tuhan. Sumber yang tidak mungkin jadi mungkin. Percayalah. Banyak hal kalau kita tahu ini. Tetapi saudara, ingat ya. Urapan menjadi simbol dari berkat dan perlindungan dan pengesahan saudara sebagai anak Tuhan, sebagai hamba Tuhan. Tadi urapan minyak jangan jadi apa ya? Apa bunyi?
aneh ya, ada bunyi-bunyi ini. Ya. Ya, enggak apa-apa. Itu namanya iblis lagi merespon, saudara. Ya. Jadi kuasa urapan ini, minyak urapan ini jangan dijadikan jimat, saudara. Halo? Minyaknya itu hanya simbol, ingat ya. Tapi kuasa kerajaannya itu yang jadi penting bagi kita. Ada amin? Jadi minyaknya tidak ada. Tanpa kuasa Roh Kudus. Minyak itu biasa yang dipakai menggoreng. Dijual di mana-mana. Minyak zaitun juga. Bukan. Tapi perintah Tuhan inilah menjadikan minyak ini menjadi simbol kuasa Roh Kudus. Roh Kudus juga kadang-kadang digambarkan sebagai air, ya kan? Tapi tidak semua air itu Roh Kudus, betul? Tapi kalau air itu di tangan orang yang diurapi, air itu menjadi kuasa Roh Kudus. TB Joshua almarhum, TB Joshua almarhum yang dari Afrika, orang buta ini, dia pakai semprotan air. Disemprot, ini orang buta dari lahir. Semproti, saya lihat video. Dia bisa melihat, dia lompat. Aku lihat. Bayangkan, bukan airnya, tapi urapannya. Ada haleluya. Bukan minyaknya, tapi kuasa Roh Kudusnya. TB Joshua. Gak tahu itu apa ya. Dibungkus-bungkusan gitu loh. Didoain sama hamba Tuhan TB Joshua. TB Joshua banyak sekali pelayanannya. Sehingga gak bisa doain satu-satu lah. Taruh. Yang sakit suruh masuk, suruh ambil satu. Belum pegang. Dan sudah dilawat Tuhan. Dan sembuhkan Tuhan. Dan dilepaskan. Begitu besar. Kalau sapu tangan Rasul Paulus dulu pernah menyembuhkan orang sakit. Sapu tangan saudara pun yang diurapi Tuhan bisa menyembuhkan orang sakit. Amin. Kok diam semuanya? Baju saudara bisa membuat orang bertobat. Pakaianmu yang pernah engkau pakai, engkau yang diurapi Tuhan, bisa menyelamatkan jiwa. Tulang Elisa, saudara. Orangnya udah mati. Mayat dilempar ke makamnya Elisa, kena tulangnya. Orang mati itu bangkit. Luar biasa Tuhan. Mungkin saudara sudah pernah saya saksikan juga ya. Adik ipar saya, adik istri saya, namanya Timotius. Dikasih nama sama Pak Arifin, Timotius. Dulunya namanya Asmara. Nama kok Asmara gitu ya. Sama Pak Arifin, nama kok Asmara. Kamu Timotius. Nah, sekarang namanya Timotius. Sekarang apa? Jadi gembala di Denpasar, Bali. Jadi mohon izin ya. Saya akan dijadwal keluar 1 bulan sekali pelayanan di luar. Jadi kalau saya 1 bulan sekali tidak ada di gereja, ya artinya lagi pelayanan di luar. Saudara tetap dukung dalam doa. Yang setuju katakan amin. Nanti tanggal 28 Agustus, saya akan ke Bali sekalian KLC, pertemuan seluruh gembala-gembala di Denpasar, Bali, GBI Rock, saudara. Nah, sekalian kami akan pelayanan. Ini Timotius.
Apa yang jadi? Ini anak ini kalau orang Jawa itu bilang beling. Gitu. Ditikam. Pokoknya pernah ditikam, pernah pokoknya hidupnya enggak sesuai lah. Karena Kristen KTP. Satu kali ada pernikahan dalam keluarga, ya Dik ya. Keluarga harus pakai jas semua. Saya digerakkan Tuhan. Nyo, panggilnya Nyo. Kamu pakai jasnya Cifu ya? Oh ya boleh, dia pakai. Pakai seneng dia. Bagus. Ya sudah kamu ambil. Rupanya itu pakai jasnya saja. Membuat dia kembali bertobat. Sekarang jadi pendeta. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tempat tidurmu akan penuh mujizat. Rumahmu akan penuh kemuliaannya. Ketika engkau diurapi dengan kuasa Roh Kudus. Kau akan melihat Tuhan di situ. Haleluya. Saya saksi sedikit barusan terkilas. Itu ya, mohon maaf ya. Itu tukang. Tapi di rumah kami, dia tidak bisa nyuri. Kabel sudah digulung-gulung. Sudah mau dibawa. Sudah mau pulang. Gelisah dia, saudara. Gelisah. Sebentar, saya masuk lagi dia. Aku mau cuci tangan. Tak intip, saudara. Dia ambil dari tasnya. Kabel yang sudah mau dicuri, dilempar, dikembalikan lagi. Karena ada Tuhan. Ada Tuhan, tidak ada pencuri, saudara. Roh-roh jahat akan lari dari hidup kita. Kemuliaan Tuhan. Saya lagi doain. Saya percaya. Ada waktu dia nanti dilawat Tuhan. Dia juga akan terima Tuhan. Saya kalau berguru dengan dia, saya pegang pundak. Tapi saya berdoa dalam nama Yesus. Dalam hati. Kiranya kuasa Roh Kudus menjangkau. Dia langsung gini-gini. Aduh bos, panas pun tidak enak bos. Jangan pegang saya. Saya percaya Roh Kudus lagi bergerak di dalam dia. Cepat atau lambat. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tadi kata urapan dalam bahasa Yunani dipakai dalam perjanjian baru. Untuk mengurapi adalah krio. Yang berarti untuk mengoleskan minyak, menggosok. Dengan maksud untuk mentabiskan pelayanan, jabatan, atau ibadah. Juga dipakai kata alepo yang berarti untuk dikhususkan. Kalau saudara mau dikhususkan untuk Tuhan, nanti maju ke depan, buka hati. Biarkan Roh Kudus. Saya tidak mengurapi, Roh Kristus yang akan mengurapi. Saya hanya simbol, hambanya hanya simbol. Tapi yang utama, hidupmu dengan Tuhan. Buka hati, izinkan Roh Kudus memenuhi. Yang akan mengubah seluruh hidup kita. Oh haleluya. Jadi urapan itu begitu kira-kira. Jadi untuk menyatakan berkat atau mengesahkan panggilan hidup seseorang. Tadi tentang pentabisan anak-anak Harun itu diurapi satu-satu. Kepalanya, telinganya, jarinya dan kakinya. Nanti saya akan berdoa supaya kita semua mengalami terobosan yang dari Tuhan. Ya, saya akan khotbah singkat saja karena ada perlu waktu untuk berdoa pengurapan ini. Jadi seseorang diurapi untuk tujuan. Tuhan punya tujuan tertentu. Pertama, menjadi raja. Kedua, menjadi imam. Raja dan imam. Ada ayatnya. Kamulah bangsa
yang terpilih, imamat rajani. Ya toh? Jadi saudara, ini gereja itu sebagai raja, juga sebagai imam. Raja untuk memerintah, menghancurkan perbuatan-perbuatan ini. Sebagai imam, pendoa syafaat, berdoa untuk kota, untuk bangsa. Berdoa menjadi imam. Makanya hamba-hamba Tuhan, minimal 1 bulan sekali harus doa. Dilatih dengan doa. Ada yang tidak mau. Hamba Tuhan kok disuruh doa tidak mau, ya lucu. Jadi apa yang mau dia buat untuk Tuhan? Karena sumbernya adalah Tuhan. Ada haleluya. Amin. Ya, jadi itu contoh-contohnya. Ya. Nah, sekarang saya akan memberi contoh di dalam jadi Yesus sendiri diurapi, lalu Tuhan Yesus mengurapi gerejanya. Gerejanya supaya penuh kuasa. Nah, saudara, di dalam Alkitab menjelaskan mereka dipilih untuk tujuan tertentu, menjadi raja, menjadi imam. Karena itu mari kita buka Alkitab kita di Markus 6 ayat 13. Ini 12 murid yang dipakai Tuhan, diutus oleh Tuhan. Ini monitornya tidak nyala. Renaldo mana? Oh, tidak ada Renaldo. Thank you. Ya, supaya saya ada monitor sedikit. Tadi WL udah lihat juga ya. Tapi puji Tuhan lagunya semua hafal ya. Iya. Jadi saudaraku, di dalam Markus 6 ayat 13. Dan mereka mengusir banyak setan. Ini murid-murid. Mengusir banyak setan. Dan mengoleskan banyak orang sakit dengan minyak. Dan menyembuhkan mereka. Ya. Tadi saudara, sekarang hamba Tuhan bukan menjadikan ini jimat, tetapi membawa minyak untuk mengolesi sebagai simbol Roh Kudus. Ketika Roh Kudus turun, orang itu disembuhkan. Orang dipulihkan, dilepaskan dari kuasa si jahat. Jadi itu ada ayatnya. Jadi Yesus yang memberi perintah kepada murid-muridnya, 12 murid. Nah, di dalam perjanjian baru, di dalam Yakobus pasal 5 ayat 14. Perintahnya begini. Yakobus pasal 5 ayat 14. Ya. Kalau ada seseorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat supaya mereka mendoakan dia serta mengolesinya dengan minyak dalam nama Tuhan. Orang sakit, panggil para penatua, olesi dengan minyak. Siapa percaya katakan amin. Itulah perintah. Kita belajar taat. Nah, sekarang bagaimana supaya bisa menerima pengurapan itu? Pertama, ada 4 hal yang sudah saya ajarkan. Pertama, gambaran kehidupan yang mau tunduk pada Tuhan. Siapa mau tunduk pada Tuhan? Buka hatimu, terima urapan Tuhan. Tunduk, menyerah pada kehendak Tuhan. Siap dibentuk, siap diproses, lepaskan. Nanti saudara maju dengan berkata dalam hati, Tuhan, aku mau tunduk, aku mau taat, tolonglah saya, urapi saya. Cukup dalam hatimu, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kayu manis itu bicara jujur. Tuhan, aku mau jujur, apa adanya. Aku seringkali kurang jujur, tapi urapanmu tolonglah saya.
Aku mau jujur. Kalau aku tidak mampu tanpa Tuhan. Yang setuju katakan amin. Yang ketiga, merunduk. Ini gambaran campuran yang ketiga, galamus. Tanaman ini dituai setelah merunduk. Kayak padi gitu. Padi kalau sudah waktunya dituai dia merunduk. Karena bebannya isinya. Tuhan, aku mau rendah hati. Aku mau merendah di hadapan Tuhan. Rendah hati, tunduk dengan otoritas. Seperti Tuhan Yesus ya. Dia membasuh kaki murid-muridnya. Siapa itu murid-muridnya? Tuhan Yesus membasuh kaki. Di tempat yang paling kotor. Tuhan Yesus pegang kaki murid-muridnya. Dibasuh satu-satu. Kristus menjadi teladan. Dia rendah hati. Membasuh kaki murid-murid. Mari saudara. Aku mau Tuhan. Aku mau dilepaskan dari kesombongan, keangkuhanku. Aku mau dibebaskan. Aku mau rendah hati. Yang setuju katakan amin. Ada haleluya. Yang keempat terakhir. Cena itu membersihkan hati. Dengan kata lain Tuhan, aku mau siap ditegur olehmu, dibersihkan hatiku dari hal-hal yang tidak berkenan. Dibersihkan, disucikan. Kalau Tuhan tegur, kamu masih tinggalkan, bohong-bohong, dikit, bertobat, buang. Melalui ini kita jujur, maju satu-satu ke depan ke Tuhan. Supaya engkau penuhi kuasa kemuliaan Tuhan. Berapa banyak yang siap terima urapan Roh Kudus? Haleluya, haleluya. Mari saudara, kita tundukkan kepala. Yesus. Roh Kudus, tolonglah kami. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Saudara bisa ikuti doa saya sebagai pengakuan saudara di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, katakan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, aku mau tunduk, mau dikuasai oleh Roh-Mu. Tuhan Yesus, aku mau hidup jujur. Tuhan, aku mau Tuhan hidup dalam kerendahan hati. Ampuni aku selama ini aku sombong. Aku merendahkan orang lain. Dan aku mau setiap saat dibersihkan oleh hidup-Mu Tuhan. Terima kasih. Curahkanlah Roh Kudus turun atas kami. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Kurasakan kasih-Mu Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan.
mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mari saudara, yang merindu untuk dikuasai Roh Kudus, silakan maju ke depan. Di sebelah kanan pria, di sebelah kiri wanita. Silakan saudara. Ya Rallah, Syara. Saya akan berdoa untuk saudara. Dalam nama Yesus. Silakan yang mau doa, didoakan. Yang minta Roh Kudus turun di dalam hidup saudara. Wanita sebelah sini, pria di sebelah sana. Para diakan Asyar tolong membantu untuk mengarahkan. Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Inilah kami Tuhan. Kami rindu untuk menerima kuasa Roh-Mu. Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Bapak Syakta Patakara Lama. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa
Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Haleluya. 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 Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah, yes, berhembuslah sekarang. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah, berhembuslah, yes, amen. Sekarang urapilah kami dengan minyak baru. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Urapi kami, urapilah kami dengan minyak baru. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu di
Berhembus Roh Kudus. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah, berhembuslah sekarang. Urapilah kami dengan minyak baru. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Kami rindu Tuhan, kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Kami rindu Tuhan, kami rindu Tuhan, melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus, berkuasalah terus di dalam kami. Kami akan melihat kemuliaan-Mu, demi kemuliaan-Mu dinyatakan di tempat ini.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Yesus. Amin. Kita terima semua. Mari bangkit berdiri, kita akan terima perjamuan kudus. Rapata karala basyara. Gerejanya adalah tubuh Kristus. Makanya setiap kita mengikuti perjamuan kudus, itu persekutuan dengan tubuh dan darah. Kita mendeklarasi tubuh kita adalah tubuh Kristus, darah kita menjadi darah Kristus. Supaya apa yang Kristus perbuat, kita juga perbuat. Mari angkat roti tinggi-tinggi. Pada waktu malam sebelum Yesus disalibkan, dia mengambil roti dan mengucapkan berkat atasnya. Dan dia berkata, inilah tubuhku yang diserahkan ganti kamu. Makanlah. Setiap kali engkau memakannya, engkau memberitakan tentang aku. Sampai kedatanganku yang kedua kali. Demikianlah firman Tuhan. Roti akan kita makan bersama-sama. Bukankah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan bersama-sama di dalam nama-Nya. Terima kasih Tuhan. Mari angkat cawan tinggi-tinggi. Sesudah ia makan lalu mengambil cawan dan mengucapkan berkat atasnya. Dan ia berkata, inilah darahku yang dicurahkan ganti kamu. Yaitu darah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh Roh Kudus. Minumlah. Dan setiap kali engkau meminumnya, engkau memberitakan tentang aku. Sampai kedatanganku yang kedua kali. Demikianlah firman Tuhan. Cawan berkat yang akan kita minum bersama-sama. Bukankah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hari ini. Amin.
Amin, amin. Silakan duduk kembali, kita akan saksikan Roh Kudus. Tetaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Tetaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kecap dan lihatlah, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagi Dia, syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. 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 Amin. Haleluya. Hari ini ada penyerahan anak, Bapak Yandi dengan Ibu Yuli. Silakan maju ke depan. Kita akan berdoa untuk penyerahan anak.
Mari Bapak Ibu arahkan tangan kita ke anak ini. Ini milik Kristus. Kemuliaan Kristus memenuhi engkau. Tembok berapi memagari hidupmu. Dan kuasa ilahinya akan menuntun langkah-langkahmu. Memberi hikmat, kecerdasan, ketangkasan. Sehingga engkau kelak dewasa memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Roh Kudus. Kau berkati Yandi. Segala usaha pekerjaannya. Apa yang dibuat Tuhan berhasil. Kau memberkati Yuli juga dalam nama Yesus. Supaya ia mendidik anak ini kepada jalan kebenaran dan kehidupan. Berkat Abraham dicurahkan dalam keluarga ini. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Amin. Amin. Tuhan berkati. Dia Allah baik. Dia Allah baik. Dia Allah baik. Dia terima kasih Roh Kudus buat karyamu. Sekarang jemaat yang dikasih Tuhan, buka tanganmu, terimalah sekali lagi. Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau dari segala malapetaka yang sedang menimpa orang fasik. Supaya engkau tetap bahagia, supaya tetap engkau diberkati, engkau sehat. Tuhan memberkati rotimu, airmu, segala penyakit dilalukannya. Diberkati masa depan anak-anakmu. Ya, Tuhan ada padamu, sehingga perjalananmu dibuat berhasil selalu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, yang percaya disertai dan diberkati Tuhan. Sekali lagi katakan, amin. Tuhan Yesus berkati. Kejamlah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setiap Tuhan. Kejamlah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kecaplah dan lihatlah
Tuhan. Genjotlah